Surat At-Tahrim. At-Tahrim apa? Talak. At-Talak. lima sudah ya? Sudah panjang ya. 6 ya panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruna litudayyiqu alaihim. Wala tudarruna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulat wa in kunna ulati hamlin fa'amsiku alaihinna hatta yudha وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بالمعروف واعتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Tempatkanlah mereka para istri di mana kaum bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyuruhkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan anak-anak. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Askinuhunna min haitsu, tempatkanlah mereka pada tempat yang tidak menyenangkan gitu. Tempatkanlah mereka pada tempat yang tidak menyulitkan mereka, ya kan, membuat jadi mentang-mentang sudah ditalak ini membuat jadi susah, tidak juga. Tempatkanlah dia di tempat yang menyenangkan bagi mereka menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka menyempitkan hati. Nah, ya kan, menyusahkan mereka dan menyempitkan hati. Mentang-mentang sudah tidak istri lagi. Dan jika mereka dalam keadaan hamil, berikanlah nafkah kepadanya sehingga dia melahirkan, ya kan? Dan jika dia adaknakum, jika mereka menyusui anakmu, maka berikanlah imbalan kepada mereka. Maksudnya memberikan imbalan, dikasih susu. Dan musyawarahlah di antara kamu dengan baik, ya kan? Salahlah kamu di antaranya dengan baik. Dan jika kamu kesulitan, ya kan, untuk memberikan susu, maka boleh perempuan lain boleh menyusuikan anak. Maka perempuan lain boleh menyusui anak itu. Jadi resiko tanggung jawab seorang suami apabila dia menalak istrinya, ya kan, maka jangan diberikan tempat yang susah bagi dia. Kan sudah saya talak, pergilah kamu dari sini. Tidak boleh begitu. Tapi ditempatkan di tempat yang nyaman dan tidak menyempitkan hatinya, ya kan? Dan memberikan nafkah dia selama dalam idah itu, dia semasa idah itu selama 3 bulan. Ketika dia hamil, kemudian sampai melahirkan, kalau kebutuhan susunya diberikan susu. Jadi tanggung jawab itu tidak lepas apabila talak itu sudah dijatuhkan. Musyawarahkan dengan baik. Nah, jadi jika kamu tidak sanggup untuk melakukannya itu, memberikannya, atau tidak punya tidak mau menyusui anaknya, boleh disusui pada orang lain. Itu cara Allah mengatur kehidupan manusia dalam berkeluarga. Jadi tidak sembrono. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله
La yukallifullahu nafsan illa ma ataha illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kepadanya, Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan ya. Jadi Allah hendaklah dia memberikan nafkah dengan harta yang diberikan Allah. sudah pertamanya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan beri nafkah menurut kemampuannya. Nah, hendaklah orang yang memberi keluasan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah. Nah, orang yang diberi terbatas rezekinya hendaklah berikan rezeki nafkah dengan apa yang diberikan Allah. La yukallifullahu, Allah tidak akan memberikan, tidak akan memberatkan suatu diri, ya kan? Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Nah, Allah tidak akan memberikan beban padanya pada suatu diri Allah kecuali akan apa yang diberikannya. kelapangan setelah kesempitan. Allah akan memberikan kelapangan setelah ada kesempitan. Usri yusra. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin dilakukan. Oh, tidak bisa, saya tidak punya rezeki, tidak bisa alasan seperti itu. Kalau rezekinya luas, ya diluaskan rezekinya, diberikan sesuai kemampuan. Kalau hanya sekedar dapat makan saja, diberikan sekedar makan seperti apa yang diberikan Allah kepadanya. Kalau nasi misalnya satu piring, dia bagi dua, ya kan? Allah tidak akan memberatkan pada satu diri kecuali dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan menjadikan kesulitan, akan memberikan kemudahan sesudah adanya kesulitan. Akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ya, akan memberikan kelapangan setelah ada kesempitan. Waka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi waka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha
biha wa rusulihi fahasabna hisaban sadida fahasabna hisaban sadida wa azabna azaban nura. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Ya. Berapa banyaknya suatu negeri yang telah melanggar aturan Allah dan Rasulnya, ya kan? Berapa banyak negeri yang telah melanggar aturan Allah dan Rasulnya? Bukan, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang negeri mendurhakai yang mendurhakai, ya. perintah Tuhan, perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Ya. Berapa banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan dan Rasulnya, berarti yang menentang. Maka perhitungan kami berikan perhitungan terhadap padanya penduduk negeri itu pada penduduk negeri dalam itu perhitungan dengan yang ketat, perhitungan yang sadid, yang keras gitu. Dan diazab mereka dengan azab yang pedih, yang mengerikan, nukran. Mereka sesudah dia perhitungannya sangat ketat, sangat keras, kemudian mendapat azab lagi, azab yang sangat berat. Nukran itu tuh azab apa? Azaban nukran. Azab yang mengerikan. Azab yang mengerikan. Di akhirat. Jadi kalau kita perhatikan, kalau orang membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, jadi pembangkangan mereka itu akan diberikan perhitungan, dihitung oleh Allah. Dia membangkang. Jadi penduduk negeri berapa banyak? Ini satu contoh. Dan memberikan azab yang mengerikan. Azab yang mengerikan apa? Apa yang terjadi di satu negeri pada hari ini? Terjadinya longsor, ya kan? Ulah manusia Terjadinya, ya, orang itu sudah lupa kepada Tuhannya. Itu berarti kan tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya lagi. Di kampung-kampung, masjid, enggak, ya kan? Enggak berbuat yang aneh-aneh, tercela. Ya. Tidak pernah dilakukan. Sudah ada LGBT segalanya di Padang, tidak pernah ada. Orang sudah joget-joget, orang udah tua. Ada tuh di Padang tuh kerjaan. Merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, jadi diuji. Itulah namanya azab. Datangkan banjir, datangkan longsor. Itu kalau terjadinya seperti air itu kan sudah menunjukkan bahwa sudah mulai azab. Ketika di dunia diperlihatkan penduduk negeri yang seperti ini nggak pernah ada itu di Malaysia tidak pernah ada banjir. Airnya dari mana?
Tapi kenapa air tersumbat? Air itu bening terus. Air mata air kok yang ada. Kok air itu keluar banyak? Ya, lah. Itu menjadi sebuah pembelajaran. Wazaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar, yaitu Ya, sehingga mereka mendapatkan sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. kerugian yang besar, Ya, iya banjir gitu, ya kan? lodo. Sehingga mereka dapat merasakan akibat dari perbuatan. Maka akibat perbuatan itu, dua kali perbuatan, akibat perbuatan itu dia akan merasakan merugi. Apa yang terjadi? Tadinya bermewah-mewah, ada uang, ada mobil, ada segala, bisa berusaha segalanya, sekarang dihanyutkan oleh air. Rugi kan? Mulai hidup dari awal lagi kalau masih ada hidup. Ada kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan apa, jadi kelaparan. Itu azab dirasakan. A'adallahu lahum azaban sadidan fattaqullaha ya ulil albab allazina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertawakallah kepada Takwalah. Hah? bertawakal kan? Allah. Iya, maka bertawakallah, bertakwalah Bertakwa. kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, Allah. yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Maka janji Allah sudah memberikan kepada mereka itu azab yang sesuai dengan a'adallah, maka Allah sesuai dengan janjinya memberikan azab yang sangat berat, ya kan? Maka bertakwalah kepada Allah jika kamu punya akal, ya kan? Katamu Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertawakallah, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Orang-orang yang beriman, sungguh Allah telah menurunkan perintah kepadanya, peringatan. Maka Allah telah memberikan azab yang keras kepada mereka, maka bertakwalah, ya kan? Sudah diberikan azab itu bertakwalah. Berarti orang tadi yang diberikan azab tadi tidak bertakwa, maka disuruh bertakwa lagi. Bertakwalah kepada Allah. Iya, atau orang-orang yang beriman, sungguh Allah telah orang yang berakal. Jadi, beriman, ya. dan orang-orang yang beriman Berakal. dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah kepadamu dengan Peringatan kepadamu, sudah memberikan peringatan kepadamu. Allah telah menurunkan peringatan kepadamu, ya kan? Zikra,
artinya zikir. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minal lumati ilal nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqa. dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Ya, dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Jadi dengan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah dan menerangkan dengan jelas gitu ya, membacakan ayat-ayat Allah dengan jelas, dengan keterangan-keterangan yang jelas ya. Kemudian dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan mengerjakan amalan kebajikan, dia akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepada padanya. Jadi banyak yang didapat. Apa yang didapat oleh orang-orang yang mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah itu? Yang pertama ialah mereka dikeluarkan dari kegelapan, ya kan? Cahaya yang terang benderang. Pada cerah yang benderang, ya, karena dia mengerjakan amal saleh, ya kan, amal kebaikan. Kemudian dia beriman lagi kepada Allah, mengerjakan amal saleh dia mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai dan kekal di dalam selama-lamanya. Kemudian mendapatkan rezeki yang baik, ya kan? Rezeki yang baik. Yang baik kepadanya. Mendapat rezeki yang baik. Allah
sab'a samawati wal wa min tiwa Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga serupa perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan lagi Allah yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit, 7 langit ya. 7 langit ya. Allah yang menciptakan 7 langit dari penciptaan bumi juga serupa perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya. Allah menciptakan 7 langit dari bumi, ya kan? Semisalnya, ya kan? Contohnya. Kemudian yunazzalal amru, dan dia yang diciptakan itu diturunkan, dia mengikuti semua yang diperintahkan, ya kan? Yang diperintahkan diantaranya, ya kan? Ya, dari penciptaan bumi juga serupa perintah Allah berlaku padanya. Ya, perintah Allah juga berlaku kepadanya. Jadi penciptaan langit, 7 lapis langit, dari bumi, penciptaan bumi juga merupakan perintah Allah. Perintah Allah, nah, berlaku kepadanya. Jadi diciptakan langit itu dan bumi itu juga perintah Allah berlaku juga kepada langit dan bumi. Apa perintah Allah kepada langit dan bumi? Juga kamu mengetahui. Nah, kemudian supaya kamu mengetahui, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi pemahaman ayat ini, kalau Allah menciptakan langit, 7 lapis langit dan bumi, ya kan? Misalnya langit dan bumi itu tunduk juga kepada perintah Allah, ya kan? Jadi langit dan bumi aja tunduk kepada Allah. Masa kita diciptakan oleh Allah, kita tidak tunduk kepada perintah Allah? Langit dan bumi itu tunduk kepada Allah. Kata Allah, turunkan hujan sebanyak-banyaknya dari langit, dicurahkan hujan, awan banyak, ya kan? Angin. Itu semuanya ikuti perintah Allah, ya kan? Dan dari bumi longsor, keluarkan air sebanyak-banyaknya. Manusia ini adalah manusia yang sudah durhaka kepada Allah, tidak mengikuti perintah. Makanya perintah Allah semua itu. Kenapa gunung bisa meletus? Kenapa terjadi banjir, terjadi longsor? Itu akibat daripada perintah Allah. Kenapa Iya, Allah? Karena perbuatan manusia. Akibat perbuatan manusia. Perintah Allah.
Nah, jadi langit juga diperintah Allah, bumi juga perintah atas perintah Allah. Supaya kamu mengetahui di atas Allah itu segala sesuatu berkuasa. Dan Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Allah maha kuasa segala sesuatu. Dan Kayak kamu ilmu mengetahui. Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi ini pemahaman ini semuanya dibawakan kepada diri manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi, ya kan? Allah menciptakan langit untuk manusia, bumi untuk manusia, ya kan? Itu dirusak. Nah, manusia yang di bumi tidak sesuai dengan perintah Allah itu lagi, maka Allah buatlah bencana terjadi, angin, topan, ya kan, badai, semuanya melanda, hingga di laut ditenggelamkan, datangkan air, gunung meletus. Sadaqallah